Ya, berjumpa lagi saudara dengan saya Aliudin. Hari ini saya ada di kota Kinabalu. Ini kotanya. Cukup unik nih kotanya. Tuh, cantik bukan? Di persimpangan jalan ini, persis segitiga ini Wisma Sabah. Wisma Sabah di kota Kinabalu. Inilah situasi di kota Kinabalu pagi hari ini. Ya, saya dapat tunjukkan kepada Anda ini kotanya. Nah, inilah dia situasi pagi menjelang siang hari ini di kota Kinabalu, Malaysia. Kota cukup besar, jalan-jalan cukup besar, cukup luas, tapi tidak terlalu banyak orang-orang manusia seperti di Jakarta, di Indonesia, di kota-kota lainnya. Cukup bagus, lihat kendaraan, hampir semua orang mengendarai mobil. Cukup luas kota ini dan cukup cantik, cukup maju. Hanya 2 jam dari sini, ya kalau macet 3 jam. 2 jam sudah tiba di Brunei Darussalam. Air cukup bersih, tidak sampah, tidak banyak sampah. Dan di pulau-pulau itu banyak penduduk juga, suku laut. Di pulau itu saya dengar ada di pulau-pulau banyak orang keturunan asal dari Filipina. Perjalanan saya didampingi dengan Pastor Alex. Bagaimana Pastor Alex hari ini? Luar biasa, Tuhan. Luar biasa. Bagus hari ini ya. Beliau mendampingi saya. Mutiara. Dari Aceh, dari Sarawak. Nah, tulis kan? Udah bingung deh. Pasar. Gimana pendapat? Ya, kami tadi ada lihat di apa namanya itu, Pasar Filipina. pasar Mutiara. Mutiara itu dari kerang dihasilkan menjadi mutiara. Mutiara di pasar kami lihat sangat banyak sekali. Ya, kami menyaksikan pasar mutiara itu. Tapi saya mau beli bingung untuk siapa dan bagaimana isi saya tidak tahu senangnya apa. Nanti jangan-jangan saya beli dia tidak senang ya. Jadi sayang aja. Tapi kami sudah kunjungi tadi pasar mutiara yang bagus, cantik, indah, luar biasa. Saudara kekasih dalam Kristus, mau tahu bagaimana mutiara itu bisa terjadi? Bagaimana sebuah kerang dia dihimpit dengan sakitnya, terjepit, sakit, terus akhirnya
pendek cerita menghasilkan mutiara yang sangat luar biasa. Di dalam kehidupan kita juga bisa terjadi, terkadang ada sesuatu yang menyakitkan, yang menyusahkan, yang memahitkan. Tapi percayalah, ada maksud Tuhan, akan muncul mutiara indah yang sangat luar biasa. Saya beri contoh bagaimana di dalam Alkitab, bagaimana yang dialami oleh Yusuf, penderitaan-penderitaan dialami. Saudaranya ingin membunuhnya, lihat, bahkan dimasukkan ke dalam sumur. Tidak sampai di situ, dia dijual. Tidak hanya dijual, dia dibuat menjadi budak. Tidak sampai di situ, dia difitnah oleh istri Potifar, dan tidak juga sampai di situ, dia dipenjara. Tidak juga sampai di situ, dia dilupakan sama juru minum pada waktu itu. Ini lihat, mutiara muncul indah akhirnya lewat penderitaan bertahun-tahun, mengikuti puluhan tahun, 30 tahun lamanya Yusuf mengalami penderitaan yang sangat sakit. Tetapi sepertinya berhasil semua kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Lihat, Tuhan ubah menjadi kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan memakai Yusuf, seluruh keluarganya, orang tuanya, bahkan bangsanya sujud. Lihat, Tuhan berikan mutiara yang indah yang sangat luar biasa. Tentunya yang tidak tertandingi bagaimana Yesus itu, dia difitnah, dihina, dicaci, dimaki, bahkan disalib. Salib lambang kejahatan yang cukup kejam, dan salib itu alat pencabut nyawa, kematian yang cukup sadis. Tetapi Tuhan ubah menjadi kebajikan. Salib itu menjadi kebajikan yang luar biasa, dan salib itu lambang kehidupan kekal dan abadi. Inilah mutiara Tuhan yang tidak tertandingi, tidak ternilai harganya daripada mutiara yang kami lihat tadi. Itulah sharing saya sedikit yang saya dapat sampaikan kepada Bapak Ibu yang kekasih di Sabah, kota Kinabalu, Malaysia ini. Ya, mungkin ada sesuatu hambanya yang disampaikan, silakan. Ya, salam. Di mana waktu saya dibawa oleh Brother Sudin dengan Pastor Al-Yudin ke tempat mana mutiara, memang tempat itu bagus, ada banyak tawaran-tawaran yang waktu mata kami melihat seperti mau beli, tetapi kami mempunyai tujuan di mana diutamakan pelayanan. Tapi satu hal yang saya boleh melihat mutiara itu, satu yang masuk dalam pikiran saya tentang mutiara itu boleh dikatakan seperti firman Tuhan juga. Ya, sebelumnya kalau kita tahu bagaimana proses mutiara itu, yang saya pelajari ya, di mana kerang itu waktu dia menaiki di atas air, dia akan mendapat satu titik air hujan, dan itu sudah cukup, dan dia akan menutupi, dan dia akan tenggelam ke dasar laut, dan diproses dengan air liur, dengan air hujan itu, dan airnya lah timbul mutiara. Jadi apa yang kita boleh belajar, firman Tuhan juga begitu. Waktu kita mendengar firman Tuhan, yang kita harus simpan di dalam hati kita. Amen. Bagaimana seorang pemuda menjaga kehidupan dengan kudus waktu dia menyimpan firman Tuhan itu dalam hati. Sebab manusia tidak akan hidup dengan makanan, dengan roti saja, tetapi dengan setiap firman Tuhan. Jadi waktu kita mendapat firman Tuhan, kita harus menjagai firman Tuhan itu, dan waktu kita melakukan firman, kita juga akan menjadi mutiara-mutiara. Amin. Untuk Tuhan. Itulah sedikit sharing daripada saya, dan kami dari Kota Kinabalu ya, memberi salam kepada barang siapa yang mendengar sharing kami, dan pasti ya Tuhan akan menerus berbicara di kehidupan saudara, dan saudara akan diberkati. Itu saja dari kami dari Kota Kinabalu. Amin. Amin. Terima kasih buat